Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Di dalam renungan pagi hari ini, sebelum kita memulai bacaan firman, marilah kita untuk berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu Tuhan. Sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh tidur dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini melaksanakan aktivitas-aktivitas kami Tuhan dengan keadaan yang sehat, penuh semangat dan tanpa suatu kekurangan apapun. Terima kasih atas udara yang segar, cuaca yang cerah, dan kehidupan yang senantiasa Engkau perbaharui dari hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau bukalah mata hati dan pikiran kami Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyingkapkan setiap selubung-selubung yang menutupi kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk terus haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan, akan pengetahuan akan terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan agar kalian tetap sehat dan semangat dalam melaksanakan setiap aktivitas kalian, entah itu bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Pada renungan pagi hari ini, diambil dari Yesaya 41, ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah Anda mengalami kalau kehidupan ini, permasalahan ini, atau apapun itu pergumulan kita, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada jalan ujungnya. Bahkan setiap permasalahan bisa dikatakan selalu ketemu dengan jalan buntu. Selalu tidak ada kepastian. Selalu ada keraguan-keraguan yang kita pikirkan akan masa depan, akan hari esok, dan lain sebagainya. Maka saudara juga mengalami bahwa segala sesuatu, maka Anda mengalami bahwa setiap doa-doa Anda, doa-doa kalian semua, merasa kok Tuhan belum mengabulkan ya, kok Tuhan justru menolak setiap doa-doa saya ya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut sebab Tuhan masih ada di dalam proses kehidupan kita. Kadang doa kita tidak terjawab atau bahkan Tuhan memberikan jawaban yang lain. Karena ketika kita berdoa, ada 3 kemungkinan yang akan dijawab Tuhan. Ya, yang pertama ya, yang kedua tidak, atau yang ketiga tunggu. Itu adalah 3 kemungkinan yang harus kita pahami kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya artinya bahwa doa-doa kita itu memang seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan. Bisa jadi Tuhan memang sudah menyetujui apa yang kita rencanakan. Tuhan sudah menerima setiap pergumulan kita, setiap usaha kita, setiap effort kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Dan yang kedua, tidak itu artinya Tuhan bukan semata-mata menolak secara konotasi negatif, menolak doa-doa Anda, doa-doa kita. Tetapi Tuhan ingin kita menyadari bahwa selain daripada doa kita itu, selain daripada rancangan-rancangan kita itu, Tuhan telah menyediakan rancangan-rancangan yang lebih besar. Tuhan telah menyediakan rencana-rencana masa depan yang lebih indah lagi. Jadi, kalau Tuhan menjawab tidak, itu berarti Tuhan masih menunjukkan kamu atau kita jalan-jalan yang lebih baik dan bahkan yang terbaik untuk
setiap pergumulan kita. Dikatakan bahwa jika Tuhan menutup satu pintu, Tuhan sudah menyediakan pintu lain untuk dibuka, dan di saat pintu itu dibuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Demikian juga sebaliknya. Jika Tuhan menutup satu pintu, pintu itu juga tidak bisa dibuka oleh siapapun juga. Itu artinya apa? Jika kita sudah berserah kepada tangan Tuhan, kepada kekuasaan Tuhan, kepada otoritas Tuhan, entah apapun jawaban Tuhan, entah apapun kemauan Tuhan, rencana Tuhan, kita percaya bahwa rencana Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ada satu lagu yang cocok dengan iman ini adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Rencana-rencana Tuhan selalu yang paling indah dalam kehidupan kita. Terkadang rencana Tuhan atau waktu Tuhan itu tidak bisa dipikirkan oleh logika kita, tidak bisa diterima oleh pengetahuan kita, oleh pikiran kita. Karena pada mulanya pikiran kita sudah ternodai oleh buah pengetahuan yang dimakan Adam dan Hawa. Oleh karena itu, kita tidak bisa melampaui batas pikir yang Tuhan miliki. Tuhan sudah menempatkan jawaban-jawaban, rencana-rencana yang terbaik untuk doa-doa kita. Jadi, kalau kita minta sesuatu tapi ditolak, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih daripada yang kita minta. Amin. Yang ketiga adalah tunggu. Tunggu ini adalah berbicara tentang bagaimana iman kita. Bagaimana pencobaan-pencobaan seperti yang saya bilangkan di video sebelumnya, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu semata-mata bukan untuk menghancurkan kita. Tapi pencobaan-pencobaan itu, masalah-masalah itu, pergumulan itu, walaupun terasa lama ya. Walaupun terasa lama, tapi pencobaan itu menguji ketahanan iman kita, menguji seberapa besar setia kita kepada Tuhan. Apakah kita terus percaya pada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, atau justru kita karena kita yang gak sabaran, yang apa-apa harus langsung semua terjawab, harus sat-set ini dan itu, kita akhirnya mencari jalan lain, mencari jalan yang justru itu tidak dikehendaki Tuhan. Nah, makanya saudara, lewat renungan ini Tuhan berpesan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan yang akan meneguhkan dan menolong engkau. Percayalah saudara, jika Anda sudah menyerahkan kehidupan Anda, menyerahkan pribadi Anda, dan semua yang Anda doakan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab atas doa-doa. Entah apapun jawabannya, entah apapun hasilnya, tapi setidaknya kita sudah percaya, sudah berserah, dan sudah meyakini bahwa jawaban Tuhan, bahwa waktu Tuhan, waktu yang diberikan Tuhan, rencana-rencana yang akan Tuhan adakan, itu adalah rencana yang terbaik. Dikatakan bahwa bukankah sudah kubilang pada engkau, jangan gentar dan takut hatimu. Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya engkau tidak dicobai, sebab lawanmu si iblis seperti singa berjalan-jalan berkeliling mencari mangsa yang hendak ditelan.
singa atau iblis ini bukan semata-mata setan yang merasuki kita, tetapi bagaimana setan juga bisa menguasai pikiran kita. Karena pada awalnya, pada zaman Adam dan Hawa, setan itu pertama-tama membujuk pikiran manusia, membujuk untuk memakan buah pengetahuan yang akhirnya merusak kemampuan berpikir kita. Kita jadi mengenal apa yang baik dan buruk, ya kan? Nah, dari situlah bisa disimpulkan bahwa pikiran kita atau otak kita, kognitif kita, itu sangat berpengaruh terhadap seluruh tubuh kita, jiwa kita, emosi kita, rohani kita. Karena dalam ilmu psikologi, apa yang kita pikirkan itu kita resapi dalam hati. Apa yang kita resapi dalam hati itu yang kita omongkan. Dan apa yang kita omongkan itulah yang kita lakukan. Itu salah satu teori psikologi bagaimana perilaku itu terbentuk. Nah, tidak berbicara tentang teori, tetapi kita berbicara bagaimana pikiran itu dasar, bagaimana kita bisa berperilaku, bisa menalar orang lain, bisa menilai orang lain, bisa menyimpulkan sesuatu itu dari pikiran kita. Makanya pikiran kita harus dijaga. Pikiran kita harus terus berpikiran terhadap Kristus. Karena jika kita terus berpikir kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesuslah yang menguasai pikiran kita. Dan jika Tuhan Yesus menguasai pikiran kita, maka Roh Kuduslah yang akan menuntun langkah hidup kita sesuai rencana-rencana Tuhan, sesuai apa yang dibilangkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas renungan pagi hari ini Tuhan. Kembali mengingatkan kami Tuhan, agar kami mempunyai prinsip bahwa kami tidak berjalan sendirian Tuhan, tetapi Engkau tetap menuntun kami Tuhan. Engkau tetap membimbing kami, menyertai langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk ingatan hari ini Tuhan. Mengingatkan kami lagi Tuhan, agar kami jangan khawatir, jangan takut, jangan menyerah apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, dan apapun hasilnya yang Engkau berikan Tuhan. Biarlah semua turut dengan kehendak. Engkau yang akan memberikan jawaban-jawaban yang baik, dari jawaban-jawaban yang terbaik daripada setiap pergumulan kami, setiap doa kami, setiap permohonan kami di waktu yang tepat turut mendalam. Terima kasih Bapa, pakailah kami menjadi pewarta sabdamu, pakailah kami menjadi saksi dan alatmu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.